Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftatuz Zahro, NIM akhir 003, akan sedikit menjelaskan mengenai pendapatan masyarakat sebagai indikator pemberdayaan. Poin pertama, konsep pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat sendiri itu diartikan oleh beberapa para ahli, seperti Roshidi yang mengartikan bahwa arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah, gaji, bunga, sewa, dan laba. Dan menurut Ardios, arus masukan atau penerimaan penghasilan tanpa dikurangi dengan beban terkait. Pendapatan perseorangan itu adalah sewa, upah, gaji, bunga, laba perusahaan, bukan perseroan, dividen, dan pembayaran. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pendapatan masyarakat itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat sebagai balas jasa yang berhubungan dengan produksi barang-barang dan jasa serta pembayaran transfer tanpa beban terkait. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menurut Todaro pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pendapatan per kapita itu adalah yaitu tolak ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu bangsa berdasarkan tolak ukur tersebut, yang dimungkinkan untuk mengetahui seberapa banyak barang dan jasa real yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Untuk penerapan tolak ukur pembangunan yang murni itu bersifat ekonomis. Agar lebih akurat dan bermanfaat harus didukung oleh indikator-indikator sosial dan ekonomis, dan yang paling menonjol itu adalah Indeks Pembangunan Manusia atau HDI, Human Development Index, dan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menurut Kuncoro, indikator kunci pembangunan secara garis besar pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, indikator ekonomi berupa GNP per kapita, GDP per kapita dengan purchasing power party. Dan yang kedua, indikator sosial berupa Human Development Index atau HDI dan indeks mutu hidup atau Physical Quality Life Index. Pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat sebagai balas jasa berhubung dengan produksi barang-barang dan jasa. Biasanya dalam satu tahun dinilai dengan harga pasar, juga merupakan jumlah produksi barang-barang dan jasa dari semua sektor ekonomi di negara yang bersangkutan. Kesejahteraan masyarakat sendiri itu diwakili dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Lalu, peningkatan pendapatan per kapita yang pada gilirannya akan mengarahkan pada peningkatan pendapatan nasional. Dan pada poin B, itu adalah dimensi pendapatan masyarakat. Dalam konteks pendapatan, menurut Nubiarto dapat dilihat dari dimensi kemampuan. Yang pertama itu adalah daya beli, tingkat konsumsi, kuatnya modal usaha, dan yang terakhir itu adalah perkembangan usaha ekonomi. Daya beli masyarakat menurut Kartasasmita itu adalah kemampuan masyarakat mengeluarkan sebagian pendapatannya sebagai bentuk produktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Todar dan Smith juga menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan daya beli. Setara dengan daya beli atau purchasing power equivalent adalah daya beli real
jumlah penghasilan moneter dalam satuan uang. Paritas daya beli atau purchasing power parity yaitu suatu ukuran daya beli atas mata uang negara, yaitu jumlah unit mata uang sebuah negara yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa dibandingkan dengan seberapa unit dolar Amerika yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sama di Amerika Serikat. Indikator daya beli berupa tabungan bagian dari pendapatan disposable atau disposable income yang tidak dibelanjakan oleh rumah tangga. Tabungan biasanya dianggap memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan. Produksi. Menurut As-Sauri, produksi itu adalah dalam arti sempit hanya dimaksud sebagai kegiatan yang menghasilkan barang. Kemudian faktor-faktor produksi. Yang pertama, tanah atau land. Segala sesuatu yang bisa jadi faktor-faktor produksi dan berasal atau ada di alam. Ini tanpa usaha manusia. Yang kedua, tenaga kerja atau labor. Itu adalah SDM, meliputi tenaga fisik, tenaga jasmani, kemampuan mental atau kemampuan non-fisik. Yang ketiga, modal atau kapital. Semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi serta jasa. Misalnya mesin, pabrik, jalan raya, dan sebagainya. Kecakapan tata laksana atau skill. Faktor produksi yang intangible yang tidak dapat diraba dan faktor produksi yang terpenting. Kemudian konsumsi. Tingkat konsumsi. Nilai pembelajaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli beberapa jenis kebutuhannya dalam 1 tahun tertentu itu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Barang yang dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan pembelajarannya itu dinamakan konsumsi. Kemudian fungsi konsumsi mengekspresikan ketergantungan fungsional konsumsi terhadap berbagai variabel yang mempengaruhi tingkatan pembelanjaan individu seperti pendapatan, kekayaan, dan suku bangsa. Perilaku konsumsi. Jika konsumsi tidak mempengaruhi pembeliannya atas suatu komoditas ketika pendapatan mereka meningkat, maka mereka pasti akan mengurangi pembeliannya jika harga komoditi itu naik. Modal usaha. Menurut Kartasasmita, modal usaha itu adalah tersedianya kredit yang memadai yang dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha ekonomi sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan serta menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk pemberdayaan kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Hal yang berhubungan dengan modal usaha menurut Cooper, yang pertama itu adalah produksi selalu memerlukan modal karena perekonomian kapitalis membangun pasar untuk memungkinkan terbaginya fungsi antara pihak yang melakukan produksi, yakni para pengusaha, dan pihak yang menyediakan modal. Yang kedua, konsumsi modal. Pemahaman atas konsumsi modal, yakni menggunakan modal yang terbatas untuk berbagi keperluan. Yang ketiga, teori modal. Pentingnya peranan modal dalam spesifikasi teknologi produksi dan sebagai sumber pendapatan. Hal yang berhubungan dengan modal menurut Todaro dan Smith. Yang pertama itu adalah modal manusia, termasuk keterampilan, kecakapan, cita-cita, kesehatan, dan yang lainnya. Yang kedua, modal fisik, barang investasi yang bisa dilihat seperti bangunan, pabrik,
peralatan, dan mesin. Yang ketiga, sumber daya fisik, faktor produksi non-material, tanah dan modal yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka kebutuhan manusia. Untuk usaha ekonomi, usaha ekonomi itu usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak 200 juta. Menurut Biro Pusat Statistik atau BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi. Menurut Irwan dan Suparmoko, pembangunan ekonomi itu adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa meliputi penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultur dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan. Kemudian untuk manfaat pembangunan ekonomi menurut Todaro, yang pertama adalah output kekayaan dari masyarakat akan bertambah. Kemudian kesempatan untuk mengadakan pilihan makin jadi luas. Dan selanjutnya memberikan kemampuan yang lebih besar pada manusia untuk menguasai alam dan akan dapat mempertinggi kebebasan manusia mengadakan suatu tindakan tertentu. Kemudian dapat diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memiliki kesenangan yang lebih luas dan mengurangi gap antara yang kaya dengan yang miskin, antara negara maju dengan negara berkembang. Dan yang terakhir, memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat kemanusiaan. Untuk paradigma pembangunan manusia, yang pertama indikator kualitas hidup fisik atau PQLI yang singkatannya adalah Physical Quality of Life Index. Itu ada 3 indikator. Yang pertama, tingkat harapan hidup pada anak usia 1 tahun. Yang kedua, tingkat kematian bayi. Dan yang ketiga itu adalah tingkat melek huruf. Berdasarkan setiap indikator tersebut, kinerja setiap negara diperingatkan pada skala antara 1 hingga 100, di mana angka 1 menunjukkan kinerja terburuk dan angka 100 itu untuk kinerja terbaik. Kemudian indeks pembangunan manusia atau HDL, Human Development Index, itu ada 3 indikator juga. Yang pertama itu ada ketahanan hidup, itu diukur berdasarkan harapan hidup pada saat kelahiran. Yang kedua, pengetahuan yang dihitung berdasarkan rata-rata melek huruf di kalangan penduduk dewasa dengan bobot 2/3. Kemudian yang terakhir itu adalah kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendekatan per kapita real yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari masing-masing mata uang domestik. Jadi faktor implementasi program pembangunan dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.